Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Munira, saya dari kelas AK 18C dengan NIM 1057311113018 akan membawakan materi yang berjudul Utang Antar Perusahaan. Yang pertama, perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. PT induk atau obligasi beredar dibeli induk oleh PT anak. Di sini PT induk memiliki 90% PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya PT anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250.000. Pada tanggal 1 Januari 2007, PT anak mempunyai obligasi 10%. 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto unamortisasi 300.000, pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada 1 Januari 2022. Nilai nominal obligasi PT anak yang beredar sebanyak 10 juta, di mana diskontonya sebanyak 300.000, nilai bukunya sebanyak Di tabel kita bisa lihat penjualan di PT induk sebesar Rp25.750, sedangkan di PT anak Rp14.250, dan laba dari PT anak di PT induk sebanyak Rp459.000, di PT anak tidak ada. Pendapatan bunga Rp470.000 di PT induk, di PT PT anak tidak ada. Beban dan HPP sebanyak 21.679 ini dikreditkan. Begitu juga dengan PT anak dikreditkan sebesar 12.440. Beban bunga tidak ada pada PT induk, sedangkan di PT anak sebanyak 1.060. Pada tanggal yang sama, PT induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif. PT induk menghitung rugi konstruktif investasi obligasi. Obligasi 50% dikali 10 juta dikurang 300.000 menghasilkan 4 juta. Selama tahun 2017, PT anak akan mencatat beban bunga sebanyak 10 juta kali 10% menghasilkan 1 juta. Amortisasi diskon 300.000 bagi 5 menghasilkan 60.000. Beban bunganya berarti 1.060.000. 50% untuk PT induk, 50% kali 1.060.000 menghasilkan 530.000. PT induk mencatat pendapatan bunga selama 2017, di mana 5 juta kali 10%. 500.000 menghasilkan 500.000, amortisasi premi sebesar 30.000 yang dikredit menghasilkan pendapatan bunga sebanyak 470.000. Misalkan, jika PT anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT induk sebesar 90% dari kepemilikan anak dikali 750.000 menghasilkan 675.000. Rugi konstruktif 90% dikali 300.000 menghasilkan 270.000. Rugi konstruktif per bagian 60.000 kali 90% menghasilkan 84.000. Pendapatan investasi dari PT anak sebanyak 459.000. Investasi saham PT anak sebesar 675.000, laba dari PT anak 675.000 mencatat 90% laba dari tahun 2017. Laba dari PT anak 270.000. Investasi saham pada PT anak 270.000, adjust 90%. Rugi konstruktif pembelian obligasi investasi pada PT anak 54.000, laba dari PT anak 54.000, adjust 9%. PT induk mencatat investasi pada PT anak 31 Desember 2017 sebanyak 11.250.000 dikali 90% menghasilkan 10.125.000. Laba dari anak 459.000, itu yang dimana 10.125.000 dikurang 459.000 menghasilkan investasi saham pada
PT Anak sebanyak 10.584.000. Menghitung bagian kepentingan non-pengendali, laba PT Anak sebesar 750.000, rugi konstruktif sebesar 300.000, di mana 750.000 dikurang 300.000 menghasilkan pengakuan rugi konstruktif yaitu 60.000 dan menghasilkan 510.000. Bagian non pengendali 510.000 dikali 10% yaitu 51%. PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar 31 Desember 2017 di mana nilai nominal 10 juta, amortisasi diskon OB sebesar 300.000 kurang 60.000 menghasilkan 240.000, nilai buku obligasi sebanyak 9.760.000, bagian untuk PT Induk sebesar 9.760.000 dikali 50% menghasilkan 4.880.000. PT Induk mencatat investasi obligasi 1 Januari 2017 sebesar 5.150.000, amortisasi premium OB sebesar 30.000. Investasi obligasi 31 Desember 2017 menghasilkan 5.120.000. Akun resiprokal 31 Desember 2017 di mana akunnya yaitu obligasi di PT Anak menghasilkan 9.760.000 di mana 50%-nya 4.880.000 dan di PT Induk sebesar 5.120.000. Pendapatan dan beban bunga di PT Anak sebesar 1.060.000, di 50%-nya sebanyak 530.000, di PT Induk 470.000, di utang dan piutang bunga sebesar 500.000 di PT Anak dan 50%-nya 250.000, juga PT Induk 250.000. Jurnal eliminasinya rugi konstruktif penarikan obligasi 300.000 di debit, pendapatan bunga 470.000 di debit, 50% utang obligasi 4.880.000 di debit, dan investasi obligasi pada PT Anak di kredit 5.120.000, beban bunga di kredit 530.000. Jurnal eliminasi A. Rugi konstruktif dari penarikan obligasi 240.000, 50% utang obligasi 4.880.000 itu di debit, dan di kredit investasi obligasi PT Anak 5.120.000. Selanjutnya rugi konstruktif di debit dengan 60.000, pendapatan bunga di debit 470.000 dan di kredit beban bunga 530.000. Selanjutnya laba dari PT Anak 459.000, laba non pengendali 51.000 di debit, ekuitas non pengendali di kredit 51.000, investasi pada PT Anak di kredit 459.000, dari PT Anak 10 juta, laba ditahan PT Anak 1.250.000 di debit, investasi pada PT Anak di kredit sebanyak 10.125.000, ekuitas non pengendali 1.125.000 di kredit, utang bunga 250.000 di debit, piutang bunga 250 di kredit. Di sini bisa dilihat di tabel menjelaskan penjualan laba dari PT Anak, pendapatan bunga, beban, dan HPP. Mungkin bisa dibaca. Di sini kepentingan non pengendali menghasilkan 1.176 konsolidasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.